Karena sekarang ada versi MacBook yang murah, kira-kira mendingan beli yang mana ya? MacBook atau iPad buat makin produktif? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja perbandingan seputar MacBook Neo dan juga jajaran iPad. Kira-kira mana yang lebih tepat buat kalian beli kalau misalkan kalian pengen masuk ke Apple ecosystem. Memang video ini gua buat itu spesifik untuk orang-orang yang belum pakai produk Apple dan mungkin pengen coba-coba untuk kerjanya itu masuk ke ekosistemnya Apple. Dan gua juga harus ingetin kalau pembahasan di sini mungkin agak subjektif karena sangat berdasarkan experience gua sendiri dan juga workflow yang gua jalani sendiri. So tinggal kalian sesuaikan aja nanti kira-kira cocok atau enggak dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau video ini disupport oleh Satset Videografi by Faim Ahmad, sebuah kelas videografi yang berguna kalau kalian pengen ningkatin skill videografi kalian tanpa perlu pakai alat-alat yang ribet. Cukup satu kamera dan satu lensa aja. Bahkan Faimnya sendiri nih H+4 lebaran dia lagi di Jepang buat kerja tanpa bawa tim gitu ya. Dan menurut gua potensi atas apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa banget diterapkan oleh teman-teman para pecinta videografi gitu ya. Kalau kalian kepo langsung aja cek kelasnya di satsetsu.com mumpung masih ada slot buat harga Rp149.000. Plus kalian juga bakal dapat sebuah grup eksklusif di mana kalian bisa nanya-nanya di situ dan bahkan sering dibalas sama Faim itu pakai video gitu ya. Emang agak terlalu niat dia. Tapi ya silakan kalian cek aja websitenya kalau udah kepo buat belajar kelasnya. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Kayak yang udah gue bilang sebenarnya kedua produk ini itu serving different function gitu ya, different purpose. Dan jajaran iPad sendiri itu memang diciptakan untuk jadi sebuah gadget atau jadi sebuah mesin yang memang mobilitas tinggi gitu, mobile banget dan membuat kita bisa kerja dimanapun. Dan ya laptop juga sama gitu ya, MacBook juga sama, tapi jauh lebih ringkas kalau kita menggunakan iPad. Dan belakangan sebenarnya iPad itu punya dibekali oleh chip-chip yang powernya itu udah bener-bener powerful banget. Bahkan kalau kita lihat kemarin bareng si MacBook Neo ini keluar sebuah iPad Air yang udah dibekali dengan Apple M4. Sampai muncrat gue tadi, which is itu adalah chip yang bener-bener powerful banget, tapi sayangnya mau sepowerful apa hardware yang dibawa oleh jajaran iPad dari dulu, dari zaman yang ini aja tahun 2020 gitu ya, dan masih pakai A12Z. Dari zaman ini, iPad itu lumayan ketahan sama OS yang dibawa oleh device-nya sendiri, yaitu adalah iPad OS. Sehingga secara fungsi, itu dia tidak memaksimalkan chip yang dibawa gitu. Justru tertahan fungsinya karena aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dan potensi-potensi yang bisa kita lakukan dengan si iPad ini itu tertahan dengan si iPad OS. Karena kurang lebih aplikasi yang kita dapat di situ itu ya versi mobile gitu. Kayak video editor pun atau foto editor dan lain sebagainya itu adalah versi-versi mobile yang biasanya ada fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan layaknya desktop. Contoh kalau di workflow kita di SM Media, kita tuh susah banget kalau pakai iPad buat ngedit video utama kita itu untuk menggunakan Alpha Channel. Alpha Channel tuh kepake kalau misalkan kita punya kayak grafis-grafis kayak misalkan gini. Gue nggak tahu sebelum mana sih. Tapi kayak lower third dan lain sebagainya yang langsung transparan. Kayak bumper kita juga yang langsung ada channel transparan di dalamnya. Itu biasanya kita ya harus menggunakan editor yang support Alpha Channel. Dan begitu juga kalau kita di desktop, kita tuh bisa bikin Alpha Channel tersebut dan kita render dengan Alpha Channel. Biasanya harus pakai formatnya itu .mov. Tapi kalau di iPad itu nggak bisa. Pernah ada yang bisa, gue cobain itu pakai LumaFusion, tapi LumaFusion only dan ya itu harus belajar lebih panjang dan ya agak ribet lah intinya. Sampai akhirnya keluar Resolve, setahu gue DaVinci Resolve itu bisa pakai Alpha Channel, tapi balik lagi, DaVinci Resolve yang kita dapat pun itu terasa versi mobile gitu. Jadi ya ada pengurangan-pengurangan yang tidak sama dengan versi desktopnya. Jadi itu walaupun chipnya udah gokil banget, tapi dia tertahan oleh si iPad OS-nya ini. Tapi sebenarnya
sebagai sebuah device yang mobile, kalau kalian kerjanya bukan yang demanding banget, kalian mungkin nyekrip-nyekrip di luar gitu kan, atau kalian ngedit-ngedit foto dengan Lightroom Mobile, kalian bisa dapat dengan gambar yang bagus, layar lumayan gede dibandingkan HP gitu ya. Dan kalian bisa ya misalkan pakai pensilnya juga itu benar-benar presisi kalau mau ngatur-ngatur, atau kalian journaling, kalian nyatet-nyatet, bikin plan bisnis dan lain sebagainya, itu enak banget, bagus. Tapi balik lagi ya, harus diingat kalau dengan iPad ini, kalian iPad-nya aja tuh belum komplit gitu. Kalian perlu beli aksesoris-aksesoris untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Which is kayak keyboardnya sendiri aja, kalau yang resmi punyanya Apple kayak si Magic Keyboard, 6 juta sendiri gitu. Dan begitu juga pensilnya mungkin sekitar 2 juta, 3 juta sendiri. Ya, which is investment-nya jadi banyak banget. Dan balik lagi, begitu udah komplit, ya kalian akan tertahan dengan si iPad OS-nya tadi. Kita sendiri di sini pakainya yang agak budget ya. Kita pakai ini casingnya punyanya Logitech, Combo Touch namanya. Gua akan tag produknya di deskripsi kalau masih ada, atau buat yang versi-versi baru kalau ada gitu ya. Tapi ya itu pun masih harga lumayan lah, 1 juta 2 juta gitu ya. Jadi tetap akan ada investment tambahan kalau kalian pengen si iPad ini bisa berfungsi dengan maksimal buat kalian produktif di luar. Tapi tetap ada fitur yang tertahan karena dia tetap iPad OS. Nah, kalau berbicara soal MacBook Neo, ini justru lebih menarik menurut gua buat kalian pertimbangkan. Walaupun processing power yang dibawa malah kocak, kalau iPad Air tadi udah M4, di sini dia malah bawa A18 Pro, which is adalah chip yang dibawa oleh iPhone 16 Pro. 17 Pro aja udah naik lagi gitu ya. Ini adalah chip yang sama yang dibawa di iPhone 16 Pro. Tapi karena dia bukan pakai OS mobile kayak iOS atau iPad OS, dia pakai Mac OS, itu membuat secara fungsi dia justru keboost gitu. Dia justru lebih powerful. Kenapa? Karena dia berfungsi layaknya desktop dan kalian bisa menjalankan, kalau kalian kebutuhannya sama kayak kita ya, untuk editing-editing kalian bisa menjalankan software-software editing secara full, secara native di aplikasi desktop gitu. Kalian mau pakai DaVinci Resolve, kalian mau pakai Adobe Premiere, mau pakai Final Cut Pro. Kita sendiri, kita adalah pengguna Adobe, kita pakai Adobe Premiere, itu jalan full lancar di sini. Dan kita udah sempat cobain juga, bahkan walaupun chipnya kelas iPhone gitu kan, tapi kita cobain waktu itu untuk buka 2 project file. Ada dari Kok Nggak Dinyantai sama Project ST Media sendiri juga waktu kita bahas drone, pakai Adobe Premiere Pro di sini dan berjalan dengan sangat lancar gitu. Dan itu adalah poin yang sangat kuat dan menunjukkan betapa iPad OS itu sebenarnya cukup menghambat produktivitas kita. Bukan produktivitas ya, cukup menghambat potensi dari device yang kita gunakan gitu. Karena balik lagi, iPad Pro sendiri itu udah sampai pakai M5 setahu gua, M4 atau M5, kayaknya M5, dan iPad Air sendiri udah pakai M4 gitu. Sedangkan di sini gua merasa jauh bisa lebih produktif di MacBook Neo yang cuma pakai chip A18 Pro. Dan di luar dari itu sebenarnya begitu kalian beli si MacBook ini, kalian nggak perlu beli aksesoris tambahan sebenarnya. Kalian bisa langsung pakai, dia udah ada keyboardnya, trackpadnya enak. Cuman mungkin tetap harus gue kasih tahu ya, storage-nya mungkin agak terbatas. Kalau kalian butuh lebih ya kalian harus beli storage eksternal juga gitu ya, yang agak cepat kayak pakai SSD kayak yang kita praktekin waktu tes editing di sini. Mungkin yang recommended gue bakal kasih juga tag produknya di deskripsi. Tapi intinya yang gue rasain MacBook Neo ini bener-bener ya berasa sebuah desktop yang proper, yang bisa mengerjakan job-job berat. Apalagi kalau kalian pekerja kreatif ya, kalau kalian banyak kayak desain 3D mungkin gue rasa enggak, karena memang MacBook itu di 3D nggak terlalu kuat. Tapi kalau kalian pakai untuk editing video, untuk bikin-bikin konten, dan mungkin editing foto, dan sebagainya lah yang pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya, desain, atau mungkin coder juga mungkin, tapi coder gue nggak tahu sih, mungkin ini nggak begitu kuat untuk compiling, gue nggak begitu ngerti juga cara kerja coder gitu ya, tapi ya untuk pekerjaan kreatif, ini benar-benar terasa powerful banget. Memang kita merelakan sedikit dari portabilitasnya dibandingkan sebuah iPad, tapi secara fungsi ini jelas unlock lebih banyak potensial gitu di harga yang menurut gue sangat terjangkau. Tapi pertanyaannya, apakah berarti iPad udah nggak worth it buat dibeli? Jawabannya tergantung. Cuman kalau kalian baru mau nyobain Apple ecosystem kayak yang tadi gue sebutin di awal ya, motivasi gue bikin video ini buat kalian yang baru mau nyoba,
menurut gua langsung ambil MacBook Neo itu lebih bijak. Tapi iPad sendiri balik lagi serve different purpose gitu. Dia tetap berguna. Gua sendiri di kantor kita punya 3 gitu ya iPad. Di situ gua monitoring pakai iPad, bisa jadi monitor buat kamera juga, bisa jadi bahan gua baca skrip juga, gua bikin skrip juga bisa ketika lagi butuh mobilitas tinggi. Dan buat sekarang sih yang lagi paling sering gua bawa-bawa itu iPad mini 7 gua. Buat gue lagi di luar pengen media consumption, nyicil-nyicil skrip dan lain sebagainya, itu enak banget karena tas gue yang gue bawa sehari-hari juga itu ukurannya kecil banget gitu ya. Jadi buat iPad mini 7 gue cocok. Tapi ya balik lagi, kalau tujuannya kalian pengen nyobain Apple ecosystem, kalian pengen pakai untuk video editing dan lain sebagainya, ya menurut gue MacBook Neo lebih baik gitu. Karena dari dulu kita tuh udah cobain juga ya, iPad Pro dipakai buat ngedit, kita cobain LumaFusion dan segala macamnya. Itu gue sih nggak menemukan workflow yang klop gitu. Karena gue biasa editing di desktop dan aplikasi-aplikasi profesional yang gue pakai, apalagi Premiere ya, Premiere tuh pas masuk iPad itu nggak banget gitu. Bahkan dia jangankan seingat gue ya, dulu sih, ini dulu. Jangankan alpha channel buat ngerender gitu ya, dia ketika kita masukin video dengan alpha channel aja tuh udah ada isu tersendiri gitu. Dan masalah masking dan lain sebagainya. Jadi banyak banget lah problemnya ketika masuk ke mobile version. Sedangkan di sini, ya udah kita pakai Premiere yang sekarang udah bukan Premiere Pro sih namanya ya. Sekarang Premiere doang dan ya kita pakai Premiere yang full gitu, layaknya di desktop. Dan lancar di harga yang dulu nggak ada lah, kalian harga-harga segitu itu nggak bisa dapet mesin editing Premiere Pro yang lancar gitu. Sekarang kalian punya pilihan MacBook Neo ini. Tapi memang perlu diingat ya, soal harga masih anomali lah, karena dia baru-baru masuk juga di Indonesia, harganya masih early adopter, yang masukin masih importir, belum ada yang resminya. Nantinya kalau misalkan masuk yang resminya, biasanya harga yang resmi akan lebih murah dari importir sekarang, dan yang importir akan di bawah yang resmi gitu, secara harga. Jadi kalau kalian sabar, ya tungguin aja, nanti juga harganya bakal turun. Harusnya kalau lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya. Tapi kalau kalian udah nggak sabar ya nggak ada salahnya juga. Silahkan aja itu kalau kalian nggak ada masalah soal duit gitu ya. Tapi dari gue pribadi, antara kedua ini kalau misalkan kalian pengen masuk Apple ecosystem, MacBook Neo jelas lebih racun. Dan sekarang tuh gue udah nggak peduli mikirin gimana caranya gue bisa ngedit full video ST di iPad. Udah nggak peduli gitu, karena ya iPad udah akhirnya serving different purpose aja dibandingkan ya ada opsi-opsi seperti ini gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar MacBook Neo versus iPad. Kira-kira gimana pendapat kalian juga? Boleh kalian kalau ada opini sendiri juga atau ada masukan boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman semua dan bisa jadi bahan pertimbangan juga. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.